Subreker, subreker, suker ya, suker. Apa sih deh? Ih, Subreker. ih, sukrek. Subreker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama sahabat ayam, sahabat peternak semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang heat stress atau stres karena panas. Karena di beberapa unggahan saya ada sebagian teman-teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara menghadapi stres panas, atau bahasa Jawanya heat stress. Anda terkena heat stress, kenali dulu ciri-cirinya dan kemudian baru kita cari penanganannya. Begini, kegiatan beternak menjadi salah satu usaha yang saat ini mulai banyak ditekuni oleh sebagian lapisan masyarakat. Beternak ayam salah satunya yang banyak peminatnya, kebutuhan daging yang semakin hari semakin meningkat, yang membuat orang tertarik untuk membuka usaha beternak ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Keduanya memiliki pasar yang cukup bagus. Beternak memang bisa menjadi usaha yang menguntungkan jika kita kelola dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Mempunyai ilmu yang mumpuni bisa menjadi bekal untuk menjadi peternak yang sukses. Namun itu pun juga bukan menjadikan kita yang belum mengetahui ilmunya untuk menghentikan niat kita. Seumpamanya kita mempunyai niat untuk beternak, cuman karena kita belum tahu terus kita jadi nggak mau, itu salah. Ada juga orang-orang yang sukses itu berawal dari memang dari nol, ada, cuman karena niat yang tinggi terus dia mau belajar, akhirnya dia terus mendalami sedikit demi sedikit perjalanannya, kekurangannya itu dikaji, diperbaiki. Peternak yang sukses tentu mengalami proses yang panjang dan tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi selama proses beternak. Jadi peternak-peternak yang sukses itu tentu saja tidak berjalan dengan mulus begitu saja langsung menjadi sukses. Meskipun lebih banyak mudahnya, namun tetap saja saat masalah muncul perlu adanya penanggulangan yang baik. Salah satu masalah yang pasti dialami oleh semua peternak yaitu saat musim kemarau. Kenapa? Karena suhu yang terlalu panas membuat ayam menjadi tidak nyaman dan bisa mengakibatkan stres. Biasanya penyakit tersebut diberi nama heat stress atau stres panas. Heat stress adalah kondisi di mana suhu di lingkungan kandang melebihi batas normal dan membuat ayam menjadi merasa tidak nyaman atau terganggu. Terutama di saat ayam itu sudah mulai besar, di saat ayam itu umuran setengah bulan ke atas. Suhu normal di kandang yaitu sekitar 25 atau 28 seumpamanya. 25 atau 28 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 60 atau 70% lah. Jika suhu di dalam kandang melebihi batas normal,
Jika suhu di dalam kandang melebihi batas normal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ayam akan mengalami stres panas. Ayam yang mengalami penyakit stres panas ini tidak bisa menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas di tubuhnya. Jika hal tersebut terjadi, maka lama-kelamaan ayam akan sakit dan bisa mengakibatkan kematian. Dan itu juga sangat berpengaruh dengan performa ayam. Maksudnya kalau seumpamanya panas yang terlalu tinggi, jadi pakan itu yang masuk itu bahasa kasarnya sepenuhnya tidak menjadi daging, karena dia banyak mengeluarkan, kalau orang itu mengeluarkan keringat karena suhu yang panas. Biasanya ayam yang mengalami penyakit panas karena stres yaitu ayam yang sudah berusia dewasa. Kenapa? Karena ayam yang sudah dewasa sudah memiliki bulu yang maksimal dan lebih sulit untuk mengeluarkan panas di tubuhnya. Karena memang dari tubuh ayam sendiri itu kalau sudah besar itu ya dia mengeluarkan panas. Ada beberapa penyebab kenapa ayam menjadi stres panas. Yaitu yang pertama, pengaruh iklim. Di Indonesia sudah kita ketahui bahwa mempunyai iklim tropis. Ada dua jenis musim, yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau inilah yang membuat ayam menjadi stres panas. Di iklim tropis, suhu saat siang hari bisa mencapai titik tertinggi dan kelembaban udaranya bisa kering sampai titik terendah. Jika kita tidak cepat untuk menambahkan blower atau kipas, maka akan berpengaruh buruk pada si ayam. Kemudian yang kedua, untuk pemberian pakan. Pemberian pakan atau ransum yang mengandung protein kasar yang berlebihan bisa membuat stres panas. Pasalnya, proses penguraian protein kasar jauh lebih tinggi daripada jenis karbohidrat atau lemak. Jadi saat dibuang bersama feses, bakteri yang muncul akan menjadi panas dan amonia. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab stres panas. Munculnya ayam dari hasil rekayasa genetika dengan tingkat produktivitas tinggi dan bisa membuat ayam menjadi lebih cepat berkembang biak, dan bobot yang besar bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stres juga. Bobot yang besar namun tidak diikutkan dengan perkembangan organ yang sesuai bisa menjadi pemicunya. Salah satu jenis ayam tersebut yaitu ayam broiler. Kemudian yang keempat, kandang yang tidak baik. Namanya populasi ayam di dalam kandang yang terlalu banyak, bahkan sampai batas tidak normal, akan membuat ayam menjadi terganggu dan menjadi tidak nyaman. Padatnya ayam di dalam kandang akan menjadi ruang gerak menjadi sedikit dan untuk mendapatkan oksigen menjadi susah. Apalagi jika kandang yang dibuat ventilasinya tidak baik dan tidak diatur semaksimal mungkin. Oke, setelah kita mengenali
penyebabnya, sekarang kita kenali dengan ciri-cirinya. Itu ciri awal ayam mengalami penyakit stres panas, yaitu ayam akan menempelkan tubuhnya ke dinding yang lebih dingin. Sayap akan direnggangkan atau dilebarkan, bahkan sampai digantungkan. Kemudian ayam akan mandi di tempat minumnya. Itu kalau semuanya memakai tempat minum itu temau. Kalau semuanya menggunakan nipel, dia akan terus mematuk nipel itu sampai terkadang ya itu kepalanya itu kayak kena air semua. Kemudian ayam menenggelamkan tubuhnya ke dalam liter. Itu biasanya kalau bahasa Jawanya itu nyublak. Terus air yang disediakan akan cepat habis karena konsumsi air yang meningkat. Jadi ayam kalau maksudnya udah bener-bener panasnya itu melebihi standar, ayam itu akan bener-bener minumnya itu, konsumsi airnya itu sangat meningkat. Kemudian ayam bernapas melalui tenggorokan dan membuka mulutnya sebagai tempat keluar masuknya udara. Jadi mungkin bisa terlihat kalau ayam itu mangapnya itu terlalu, ya di situ berarti ayam udah benar-benar kayak stres. Terus ayam akan melakukan akan menaikkan aliran darah. Tepi tandanya yaitu kaki, pihal, dan jengger berubah warna menjadi lebih merah kakinya. Terus setelah kita mengenali ciri-cirinya, kemudian kita harus tahu bagaimana pencegahan stres karena panas itu. Untuk pencegahannya itu yang pertama, pemberian ransum pakan dilakukan dengan benar dan kandungan nutrisinya sesuai. Berikan air minum yang cukup dan berkualitas. Terus kemudian kandang dibuat dengan sirkulasi udara yang bagus. Kemudian pengaturan buka tutup tirai kandang dijalankan dengan benar sesuai kondisi cuaca. Ini untuk kandang open ya. Kalau untuk kandang close house masih bisa dikondisikan mungkin dengan blower. Menggunakan kipas atau blower untuk memperlancar sirkulasi udara dan meningkatkan kualitas udara. Makanya kandang sekarang itu lebih diprioritaskan untuk menggunakan kandang close house untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus kepadatan kandang diatur dengan sesuai, contohnya 1 meter persegi untuk kalau untuk kandang open sumamanya 6 atau 8 ekor. Tapi kalau sumamanya untuk kandang close house atau semi close house itu bisa 12 atau 14, atau untuk sumamanya penjarangan itu bisa kisaran 10. Bisa menggunakan sistem hujan buatan untuk kandang ini, kandang open. Semuanya menggunakan hujan buatan di atas atap sehingga bisa merubah keadaan suhu yang ada di dalam kandang. Tapi kalau semuanya untuk kandang broiler itu bisa untuk menyalakan itu air di inlet itu. Gimana cara penanganannya terhadap stres panas tersebut? Ada beberapa cara untuk menangani terjadinya penyakit stres panas, yaitu diantaranya
Yang pertama yaitu memperhatikan liter atau sekam agar kandang dalam keadaan bersih dan sehat. Maka peternak perlu memperhatikan keadaan liter atau sekam tersebut, karena jika liter atau sekam sudah tidak layak dipakai, maka akan menimbulkan sumber panas. Liter yang sudah basah oleh kotoran bisa kita ganti atau ditambah yang baru kayak gitu. Biasanya ya kita bisa ditabur lah. Kemudian yang kedua yaitu ventilasi udara. Saat cuaca panas, bukalah tirai-tirai kandang agar sirkulasi udara bisa berganti dan tidak panas. Selain itu, bisa juga menggunakan cara dengan menghidupkan blower atau kipas. Cara ini biasanya dapat membuat suasana kandang menjadi sejuk dan nyaman. Yang lebih enaknya sih, pokoknya solusi terbaik itu ya kandang close house. Memberikan air minum yang berkualitas. Air minum yang berkualitas dapat membantu menstabilkan suhu tubuh pada si ayam saat cuaca panas. Air minum yang baik yaitu yang bersuhu 20-24 derajat Celcius. Saran segitu. Pemberian air minum tersebut bisa kita atur dan kita kontrol secara berkala, karena meningkatnya konsumsi air minum saat cuaca panas, maka bisa juga ditambahkan tempat air minumnya, tujuannya agar ayam mudah untuk menjangkaunya kayak gitu. Terus yang keempat, tadi yang ketiga ya, di sini yang keempat yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan pada saat cuaca panas, hindari pemberian ransum pakan saat siang hari. Hal ini karena dapat menimbulkan aktivitas yang tinggi dan suhu pada si ayam menjadi panas. Jadi untuk pemberiannya bisa 1/3 lah ransum pakan di pagi hari, kemudian 2/3-nya ransum pakan pada waktu sore hari. Lalu pada saat malam hari bisa diberikan ransum tambahan yang di dalamnya terdapat kandungan kalsium maupun mineral. Kemudian yang kelima yaitu pemberian vitamin. Berikan vitamin ke ayam agar memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Biasanya yang paling sering peternak berikan yaitu vitamin C. Vitamin C dapat membantu ayam mengatasi stres panas. Saat cuaca sedang panas-panasnya atau tinggi, jangan lakukan aktivitas seperti vaksinasi atau potong paru atau yang lainnya. Anda bisa melakukan aktivitas tersebut pada saat malam hari atau pada saat suhunya dingin. Atau semuanya juga penaburan sekam. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai stres panas atau heat stress. Semoga bisa menambah wawasan Anda atau sahabat-sahabat ayam semua dan dapat bermanfaat ke depannya. Heat stress bisa kita atasi dengan ilmu yang sudah ada dan dengan kepala dingin. Hindari penanggulangan penyakit heat stress dengan sikap yang terburu-buru, karena itu akan tidak baik bagi si ayam. Terutama si pemilik kandang sendiri itu ya, yang lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi di dalam kandang tersebut. Hanya ini yang bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat ayam semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar bisa terus berbagi pengalaman bersama sahabat-sahabat ayam semuanya. Jangan lupa ya subscribe, terus klik tombol lonceng atau komentar, atau klik tombol suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sahabat ayam semuanya. Merdeka!
subscribe. Subscribe-nya leker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama sahabat ayam, sahabat peternak semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang heat stress atau stres karena panas. Karena di beberapa unggahan saya ada sebagian teman-teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara menghadapi stres panas, atau bahasa Jawanya heat stress. Ayam Anda terkena heat stress, kenali dulu ciri-cirinya dan kemudian baru kita cari penanganannya. Begini, kegiatan beternak menjadi salah satu usaha yang saat ini mulai banyak ditekuni oleh sebagian lapisan masyarakat. Beternak ayam salah satunya yang banyak peminatnya kebutuhan daging yang semakin hari semakin meningkat, yang membuat orang tertarik untuk membuka usaha beternak ayam, baik ayam berdaging maupun ayam petelur. Keduanya memiliki pasar yang cukup bagus. Beternak memang bisa menjadi usaha yang menguntungkan jika kita kelola dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Mempunyai ilmu yang mumpuni bisa menjadi bekal untuk menjadi peternak yang sukses. Namun itu pun juga bukan menjadikan kita yang belum mengetahui ilmunya untuk menghentikan niat kita. Seumpamanya kita mempunyai niat untuk beternak, cuman karena kita belum tahu terus kita jadi nggak mau, itu salah. Ada juga orang-orang yang sukses itu berawal memang dari nol, ada, cuman karena niat yang tinggi terus dia mau belajar, akhirnya dia terus mendalami sedikit demi sedikit perjalanannya, kekurangannya itu dikaji, diperbaiki. Peternak yang sukses tentu mengalami proses yang panjang dan tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi selama proses beternak. Jadi peternak-peternak yang sukses itu tentu saja tidak berjalan dengan mulus begitu saja langsung menjadi sukses. Meskipun lebih banyak mudahnya, namun tetap saja saat masalah muncul perlu adanya penanggulangan yang baik. Salah satu masalah yang pasti dialami oleh semua peternak yaitu saat musim kemarau. Kenapa? Karena suhu yang terlalu panas membuat ayam menjadi tidak nyaman dan bisa mengakibatkan stres. Biasanya penyakit tersebut diberi nama heat stress atau stres panas. Heat stress adalah kondisi di mana suhu di lingkungan kandang melebihi batas normal dan membuat ayam menjadi merasa tidak nyaman atau terganggu. Terutama di saat ayam itu sudah mulai besar, di saat ayam itu umuran setengah bulan ke atas. Suhu normal di kandang yaitu sekitar 25 atau 28 seumpamanya. 25 atau 28 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 60 atau 70% lah. Jika suhu di dalam kandang melebihi batas normal, batas normal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ayam akan mengalami stres panas
Ayam yang mengalami penyakit stres panas ini tidak bisa menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas di tubuhnya. Jika hal tersebut terjadi, maka lama-kelamaan ayam akan sakit dan bisa mengakibatkan kematian. Dan itu juga sangat berpengaruh dengan performa ayam. Maksudnya kalau seumpamanya panas yang terlalu tinggi, apa sih namanya, jadi pakan itu yang masuk itu bahasa kasarnya tidak menjadi sepenuhnya tidak menjadi daging, karena dia banyak mengeluarkan, kalau orang itu mengeluarkan keringat karena suhu yang panas. Biasanya ayam yang mengalami penyakit panas karena stres yaitu ayam yang sudah berusia dewasa. Kenapa? Karena ayam yang sudah dewasa sudah memiliki bulu yang maksimal dan lebih sulit untuk mengeluarkan panas di tubuhnya. Karena memang dari tubuh ayam sendiri itu kalau sudah besar itu ya dia mengeluarkan panas. Ada beberapa penyebab kenapa ayam menjadi stres panas. Yaitu yang pertama, pengaruh iklim. Di Indonesia sudah kita ketahui bahwa mempunyai iklim tropis. Ada dua jenis musim, yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau inilah yang membuat ayam menjadi stres panas. Di iklim tropis, suhu saat siang hari bisa mencapai titik tertinggi dan kelembaban udaranya bisa kering sampai titik terendah. Jika kita tidak cepat untuk menambahkan blower atau kipas, maka akan berpengaruh buruk pada si ayam. Kemudian yang kedua, untuk pemberian pakan. Pemberian pakan atau ransum yang mengandung protein kasar yang berlebihan bisa membuat stres panas. Pasalnya, proses penguraian protein kasar jauh lebih tinggi daripada jenis karbohidrat atau lemak. Jadi saat dibuang bersama feses, bakteri yang muncul akan menjadi panas dan amonia. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab stres panas. Munculnya ayam dari hasil rekayasa genetika dengan tingkat produktivitas tinggi dan bisa membuat ayam menjadi lebih cepat berkembang biak, dan bobot yang besar bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya heat stress juga. Bobot yang besar namun tidak diikutkan dengan perkembangan organ yang sesuai bisa menjadi pemicunya. Salah satu jenis ayam tersebut yaitu ayam broiler. Kemudian yang keempat, kandang yang tidak baik. Namanya populasi ayam di dalam kandang yang terlalu banyak, bahkan sampai batas tidak normal, akan membuat ayam menjadi terganggu dan menjadi tidak nyaman. Padatnya ayam di dalam kandang akan menjadi ruang gerak menjadi sedikit dan untuk mendapatkan oksigen menjadi susah. Apalagi jika kandang yang dibuat ventilasinya tidak baik dan tidak diatur semaksimal mungkin. Oke, setelah kita mengenali penyebabnya, sekarang kita kenali dengan ciri-cirinya. Itu ciri awal ayam mengalami penyakit stres panas, yaitu
ayam akan menempelkan tubuhnya ke dinding yang lebih dingin. Sayap akan direnggangkan atau dilebarkan bahkan sampai digantungkan. Kemudian ayam akan mandi di tempat minumnya. Itu kalau seumpamanya memakai tempat minum itu temau. Kalau seumpamanya menggunakan nipel, dia akan terus mematuk nipel itu sampai terkadang ya itu kepalanya itu kayak kena air semua. Kemudian ayam menenggelamkan tubuhnya ke dalam liter. Itu biasanya kalau bahasa Jawanya itu nyublak. Terus air yang disediakan akan cepat habis karena konsumsi air yang meningkat. Jadi ayam kalau maksudnya udah bener-bener panasnya itu melebihi standar, ayam itu akan bener-bener minumnya itu konsumsi airnya itu sangat meningkat. Kemudian ayam bernapas melalui tenggorokan dan membuka mulutnya sebagai tempat keluar masuknya udara. Jadi mungkin bisa terlihat kalau ayam itu mangapnya itu terlalu, ya di situ berarti ayam udah benar-benar kayak stres. Terus ayam akan melakukan akan menaikkan aliran darah. Tepi tandanya yaitu kaki, pihal dan jengger berubah warna menjadi lebih merah kakinya. Terus setelah kita mengenali ciri-cirinya, kemudian kita harus tahu bagaimana pencegahan stres karena panas itu. Untuk pencegahannya itu yang pertama, pemberian ransum pakan dilakukan dengan benar dan kandungan nutrisinya sesuai. Berikan air minum yang cukup dan berkualitas. Terus kemudian kandang dibuat dengan sirkulasi udara yang bagus. Kemudian pengaturan buka tutup tirai kandang dijalankan dengan benar sesuai kondisi cuaca. Ini untuk kandang open ya. Kalau untuk kandang close house masih bisa dikondisikan mungkin dengan blower. Menggunakan kipas atau blower untuk memperlancar sirkulasi udara dan meningkatkan kualitas udara. Makanya kandang sekarang itu lebih diprioritaskan untuk menggunakan kandang close house untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus kepadatan kandang diatur dengan sesuai, contohnya 1 meter persegi untuk kalau untuk kandang open seumpamanya 6 atau 8 ekor. Tapi kalau seumpamanya untuk kandang close house atau semi close house itu bisa 12 atau 14, atau untuk seumpamanya penjarangan itu bisa kisaran 10. Bisa menggunakan sistem hujan buatan untuk kandang ini, kandang open. Semuanya menggunakan hujan buatan di atas atap sehingga bisa merubah keadaan suhu yang ada di dalam kandang. Tapi kalau semuanya untuk kandang broiler itu bisa untuk menyalakan itu air di inlet itu. Gimana cara penanganannya terhadap stres panas tersebut? Ada beberapa cara untuk menangani terjadinya penyakit stres panas, yaitu diantaranya yang pertama yaitu memperhatikan liter atau sekam agar kandang dalam keadaan bersih dan sehat. Maka peternak perlu memperhatikan keadaan liter atau sekam tersebut
Karena jika liter atau sekam sudah tidak layak dipakai, maka akan menimbulkan sumber panas. Liter yang sudah basah oleh kotoran bisa kita ganti atau ditambah yang baru kayak gitu. Biasanya ya kita bisa ditabur lah. Kemudian yang kedua yaitu ventilasi udara. Saat cuaca panas, bukalah tirai-tirai kandang agar sirkulasi udara bisa berganti dan tidak panas. Selain itu, bisa juga menggunakan cara dengan menghidupkan blower atau kipas. Cara ini biasanya dapat membuat suasana kandang menjadi sejuk dan nyaman. Yang lebih enaknya sih, pokoknya solusi terbaik itu ya kandang close house. Memberikan air minum yang berkualitas. Air minum yang berkualitas dapat membantu menstabilkan suhu tubuh pada si ayam saat cuaca panas. Air minum yang baik yaitu yang bersuhu 20-24 derajat Celcius. Saran segitu. Pemberian air minum tersebut bisa kita atur dan kita kontrol secara berkala. Karena meningkatnya konsumsi air minum saat cuaca panas, maka bisa juga ditambahkan tempat air minumnya, tujuannya agar ayam mudah untuk menjangkaunya kayak gitu. Terus yang keempat, tadi yang ketiga ya. Di sini yang keempat yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan pada saat cuaca panas, hindari pemberian ransum pakan saat siang hari. Hal ini karena dapat menimbulkan aktivitas yang tinggi dan suhu pada si ayam menjadi panas. Jadi untuk pemberiannya bisa 1/3 lah ransum pakan di pagi hari, kemudian 2/3-nya ransum pakan pada waktu sore hari. Lalu pada saat malam hari bisa diberikan ransum tambahan yang di dalamnya terdapat kandungan kalsium maupun mineral. Kemudian yang kelima yaitu pemberian vitamin. Berikan vitamin ke ayam agar memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Biasanya yang paling sering peternak berikan yaitu vitamin C. Vitamin C dapat membantu ayam mengatasi stres panas. Saat cuaca sedang panas-panasnya atau tinggi, jangan lakukan aktivitas seperti vaksinasi atau potong paru atau yang lainnya. Anda bisa melakukan aktivitas tersebut pada saat malam hari atau pada saat suhunya dingin. Atau semuanya juga penaburan sekam. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai stres panas atau heat stress. Semoga bisa menambah wawasan Anda atau sahabat-sahabat ayam semua dan dapat bermanfaat ke depannya. Heat stress bisa kita atasi dengan ilmu yang sudah ada dan dengan kepala dingin. Hindari penanggulangan penyakit heat stress dengan sikap yang terburu-buru, karena itu akan tidak baik bagi si ayam. Terutama si pemilik kandang sendiri itu ya, yang lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi di dalam kandang tersebut. Hanya ini yang bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat ayam semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar bisa terus berbagi pengalaman bersama sahabat-sahabat ayam semuanya. Jangan lupa ya subscribe, terus klik tombol lonceng atau komentar atau klik tombol suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sahabat ayam semuanya. Merdeka! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa suker ya, suker, apa sih deh? Subscribe. Subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama sahabat ayam, sahabat peternak semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang heat stress atau stres karena panas. Karena di beberapa unggahan saya ada sebagian teman-teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara menghadapi stres panas atau bahasa Jawanya heat stress. Ayam, ada Anda terkena heat stress, kenali dulu ciri-cirinya dan kemudian baru kita cari penanganannya. Begini, kegiatan beternak menjadi salah satu usaha yang saat ini mulai banyak ditekuni oleh sebagian lapisan masyarakat. Beternak ayam salah satunya yang banyak peminatnya kebutuhan daging yang semakin hari semakin meningkat, yang membuat orang tertarik untuk membuka usaha beternak ayam, baik ayam berdaging maupun ayam petelur. Keduanya memiliki pasar yang cukup bagus. Beternak memang bisa menjadi usaha yang menguntungkan jika kita kelola dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Mempunyai ilmu yang mumpuni bisa menjadi bekal untuk menjadi peternak yang sukses. Namun itu pun juga bukan menjadikan kita yang belum mengetahui ilmunya untuk menghentikan niat kita. Seumpamanya kita mempunyai niat untuk beternak, cuman karena kita belum tahu terus kita jadi nggak mau, itu salah. Ada juga orang-orang yang sukses itu berawal dari memang dari nol, ada, cuman karena niat yang tinggi terus dia mau belajar, akhirnya dia terus mendalami sedikit demi sedikit perjalanannya, kekurangannya itu dikaji, diperbaiki. Peternak yang sukses tentu mengalami proses yang panjang dan tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi selama proses beternak. Jadi peternak-peternak yang sukses itu tentu saja tidak berjalan dengan mulus begitu saja langsung menjadi sukses. Meskipun lebih banyak mudahnya, namun tetap saja saat masalah muncul perlu adanya penanggulangan yang baik. Salah satu masalah yang pasti dialami oleh semua peternak yaitu saat musim kemarau. Kenapa? Karena suhu yang terlalu panas membuat ayam menjadi tidak nyaman dan bisa mengakibatkan stres. Biasanya penyakit tersebut diberi nama heat stress atau stres panas. Heat stress adalah kondisi di mana suhu di lingkungan kandang melebihi batas normal dan membuat ayam menjadi merasa tidak nyaman atau terganggu. Terutama di saat ayam itu sudah mulai besar, di saat ayam itu umuran setengah bulan ke atas. Suhu normal di kandang yaitu sekitar 25 atau 28 semuanya. 25 atau 28 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 60 atau 70% lah. Jika suhu di dalam kandang melebihi batas normal, batas normal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ayam akan mengalami stres panas. Ayam yang mengalami penyakit stres panas ini tidak bisa menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas di tubuhnya. Jika
hal tersebut terjadi, maka lama-kelamaan ayam akan sakit dan bisa mengakibatkan kematian. Dan itu juga sangat berpengaruh dengan performa ayam. Maksudnya kalau seumpamanya panas yang terlalu tinggi, apa sih namanya, jadi pakan itu yang masuk itu bahasa kasarnya sepenuhnya tidak menjadi daging, karena dia banyak mengeluarkan, kalau orang itu mengeluarkan keringat karena suhu yang panas. Biasanya ayam yang mengalami penyakit panas karena stres yaitu ayam yang sudah berusia dewasa. Kenapa? Karena ayam yang sudah dewasa sudah memiliki bulu yang maksimal dan lebih sulit untuk mengeluarkan panas di tubuhnya. Karena memang dari tubuh ayam sendiri itu kalau sudah besar itu ya dia mengeluarkan panas. Ada beberapa penyebab kenapa ayam menjadi stres panas. Yaitu yang pertama, pengaruh iklim. Di Indonesia sudah kita ketahui bahwa mempunyai iklim tropis. Ada dua jenis musim, yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau inilah yang membuat ayam menjadi stres panas. Di iklim tropis, suhu saat siang hari bisa mencapai titik tertinggi dan kelembaban udaranya bisa kering sampai titik terendah. Jika kita tidak cepat untuk menambahkan blower atau kipas, maka akan berpengaruh buruk pada si ayam. Kemudian yang kedua, untuk pemberian pakan. Pemberian pakan atau ransum yang mengandung protein kasar yang berlebihan bisa membuat stres panas. Pasalnya, proses penguraian protein kasar jauh lebih tinggi daripada jenis karbohidrat atau lemak. Jadi saat dibuang bersama feses, bakteri yang muncul akan menjadi panas dan amonia. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab stres panas. Munculnya ayam dari hasil rekayasa genetika dengan tingkat produktivitas tinggi dan bisa membuat ayam menjadi lebih cepat berkembang biak, dan bobot yang besar bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stres juga. Bobot yang besar namun tidak diikutkan dengan perkembangan organ yang sesuai bisa menjadi pemicunya. Salah satu jenis ayam tersebut yaitu ayam broiler. Kemudian yang keempat, kandang yang tidak baik. Namanya populasi ayam di dalam kandang yang terlalu banyak, bahkan sampai batas tidak normal, akan membuat ayam menjadi terganggu dan menjadi tidak nyaman. Padatnya ayam di dalam kandang akan menjadi ruang gerak menjadi sedikit dan untuk mendapatkan oksigen menjadi susah. Apalagi jika kandang yang dibuat ventilasinya tidak baik dan tidak diatur semaksimal mungkin. Oke, setelah kita mengenali penyebabnya, sekarang kita kenali dengan ciri-cirinya. Itu ciri awal ayam mengalami penyakit stres panas, yaitu ayam akan menempelkan tubuhnya ke dinding yang lebih dingin. Sayap
akan direnggangkan atau dilebarkan bahkan sampai digantungkan. Kemudian ayam akan mandi di tempat minumnya. Itu kalau semuanya memakai tempat minum itu temau. Kalau semuanya menggunakan nipel, dia akan terus mematuk nipel itu sampai terkadang ya itu kepalanya itu kayak kena air semua. Kemudian ayam menenggelamkan tubuhnya ke dalam liter. Itu biasanya kalau bahasa Jawanya itu nyublak. Terus air yang disediakan akan cepat habis karena konsumsi air yang meningkat. Jadi ayam kalau maksudnya udah bener-bener panasnya itu melebihi standar, ayam itu akan bener-bener minumnya itu konsumsi airnya itu sangat meningkat. Kemudian ayam bernapas melalui tenggorokan dan membuka mulutnya sebagai tempat keluar masuknya udara. Jadi mungkin bisa terlihat kalau ayam itu mangapnya itu terlalu, ya di situ berarti ayam udah benar-benar kayak stres. Terus ayam akan melakukan akan menaikkan aliran darah. Tapi tandanya yaitu kaki, pihal dan jengger berubah warna menjadi lebih merah kakinya. Terus setelah kita mengenali ciri-cirinya, kemudian kita harus tahu bagaimana pencegahan stres karena panas itu. Untuk pencegahannya itu yang pertama, pemberian ransum pakan dilakukan dengan benar dan kandungan nutrisinya sesuai. Berikan air minum yang cukup dan berkualitas. Terus kemudian kandang dibuat dengan sirkulasi udara yang bagus. Kemudian pengaturan buka tutup tirai kandang dijalankan dengan benar sesuai kondisi cuaca. Ini untuk kandang open ya. Kalau untuk kandang close house masih bisa dikondisikan mungkin dengan blower. Menggunakan kipas atau blower untuk memperlancar sirkulasi udara dan meningkatkan kualitas udara. Makanya kandang sekarang itu lebih diprioritaskan untuk menggunakan kandang close house untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus kepadatan kandang diatur dengan sesuai, contohnya 1 meter persegi untuk kalau untuk kandang open sumamanya 6 atau 8 ekor. Tapi kalau sumamanya untuk kandang close house atau semi close house itu bisa 12 atau 14, atau untuk sumamanya penjarangan itu bisa kisaran 10. Bisa menggunakan sistem hujan buatan untuk kandang ini, kandang open. Semuanya menggunakan hujan buatan di atas atap sehingga bisa merubah keadaan suhu yang ada di dalam kandang. Tapi kalau semuanya untuk kandang broiler itu bisa untuk menyalakan itu air di inlet itu. Gimana cara penanganannya terhadap stres panas tersebut? Ada beberapa cara untuk menangani terjadinya penyakit stres panas, yaitu diantaranya yang pertama yaitu memperhatikan liter atau sekam agar kandang dalam keadaan bersih dan sehat. Maka peternak perlu memperhatikan keadaan liter atau sekam tersebut, karena jika liter atau sekam sudah tidak layak dipakai, maka akan menimbulkan sumber panas. Liter yang sudah basah oleh
kotoran bisa kita ganti atau ditambah yang baru kayak gitu. Biasanya ya kita bisa ditabur lah. Kemudian yang kedua yaitu ventilasi udara. Saat cuaca panas, bukalah tirai-tirai kandang agar sirkulasi udara bisa berganti dan tidak panas. Selain itu, bisa juga menggunakan cara dengan menghidupkan blower atau kipas. Cara ini biasanya dapat membuat suasana kandang menjadi sejuk dan nyaman. Yang lebih enaknya sih, pokoknya solusi terbaik itu ya kandang close house. Memberikan air minum yang berkualitas. Air minum yang berkualitas dapat membantu menstabilkan suhu tubuh pada si ayam saat cuaca panas. Air minum yang baik yaitu yang bersuhu 20-24 derajat Celcius. Saran segitu. Pemberian air minum tersebut bisa kita atur dan kita kontrol secara berkala. Karena meningkatnya konsumsi air minum saat cuaca panas, maka bisa juga ditambahkan tempat air minumnya, tujuannya agar ayam mudah untuk menjangkaunya kayak gitu. Terus yang keempat, tadi yang ketiga ya. Di sini yang keempat yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan pada saat cuaca panas, hindari pemberian ransum pakan saat siang hari. Hal ini karena dapat menimbulkan aktivitas yang tinggi dan suhu pada si ayam menjadi panas. Jadi untuk pemberiannya bisa 1/3 lah ransum pakan di pagi hari, kemudian 2/3-nya ransum pakan pada waktu sore hari. Lalu pada saat malam hari bisa diberikan ransum tambahan yang di dalamnya terdapat kandungan kalsium maupun mineral. Kemudian yang kelima yaitu pemberian vitamin. Berikan vitamin ke ayam agar memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Biasanya yang paling sering peternak berikan yaitu vitamin C. Vitamin C dapat membantu ayam mengatasi stres panas. Saat cuaca sedang panas-panasnya atau tinggi, jangan lakukan aktivitas seperti vaksinasi atau potong paru atau yang lainnya. Anda bisa melakukan aktivitas tersebut pada saat malam hari atau pada saat suhunya dingin. Atau semuanya juga penaburan sekam. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai stres panas atau heat stress. Semoga bisa menambah wawasan Anda atau sahabat-sahabat ayam semua dan dapat bermanfaat ke depannya. Heat stress bisa kita atasi dengan ilmu yang sudah ada dan dengan kepala dingin. Hindari penanggulangan penyakit heat stress dengan sikap yang terburu-buru, karena itu akan tidak baik bagi si ayam. Terutama si pemilik kandang sendiri itu ya, yang lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi di dalam kandang tersebut. Hanya ini yang bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat ayam semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar bisa terus berbagi pengalaman bersama sahabat-sahabat ayam semuanya. Jangan lupa ya subscribe, terus klik tombol lonceng atau komentar atau klik tombol suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sahabat ayam semuanya. Merdeka!